Di mana data tersebut kita bersihin dulu nih. Nggak bisa data raw kita pakai mentah-mentah untuk pengambilan keputusan. Bersihnya gimana? Disapuin maksudnya atau gimana? Susah banget sinyal, akhirnya untuk reporting itu, untuk membiasakan report langsung itu akhirnya terkendala waktunya. Ya. Karena ini masa-masa transisi, artinya masa-masa yang cukup sulit ya. Dari awalnya manual ke digitalisasi. Halo great people, kembali lagi di acara Great Podcast. Touching your mind. Kali ini Great Podcast ditemenin sama aku Eja. Dan kali ini tentunya adalah kemunculan Great Podcast setelah sekian lama hiatus. Kembali muncul dengan tema yang dar-der-dor bombastis pokoknya. Jadi pokoknya hari ini yang akan kita bahas adalah dengan tema yang menarik. Dan juga ditemenin sama narasumber-narasumber yang tentunya spesial dan kompeten di bidangnya. Oke, aku pengen kenalin dulu nih narasumber yang pertama yang ada di sebelah kanan aku adalah ada Kang Agus Sumantri. Halo good people. Kang Agus Sumantri ini adalah customer support area 2. Betul. Betul ya. Oke, di depannya Kang Agus ada Mas Irwanto. Halo great people. Asik. Mas Irwanto ini adalah tim BPT. Apa Mas tim BPT Mas? Business Process Transformation. Oke deh. Di sampingnya Mas Irwanto ada Kang Aul. Halo great people. Ya, Kang Aul ini adalah business consultant ya Kang ya. Udah lama Kang? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya udah lama kerja di mana? Amin, alhamdulillah aja. Iya. Udah lama nunggunya. Nunggunya benar. Udah lama kan jadi business consultant? Ya kurang lebih 10 tahun lah. Tuh luar biasa. Yang pastinya teman-teman ya yang nemenin aku hari ini udah profesional dan juga udah paling mentok lah di bidangnya gitu. Nah apa sih sebenarnya yang pengen kita bahas hari ini? Nah yang pengen kita bahas hari ini adalah temanya membangun budaya data. Apa tuh membangun budaya data? Apa sih gitu kan? Mungkin teman-teman ada yang bingung apaan temanya membangun budaya data gitu. Nah di dalam membangun budaya data itu sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan? Nah yang dibutuhkan yang paling penting adalah data driven. Apa sih data driven tuh? Nah data driven itu kan merupakan ini secara singkat ya, merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisa data yang valid dan juga terpercaya. Nah biasanya company-company ini, apalagi di sini ya di Bina Pertiwi, data driven ini merupakan aset yang berharga yang dapat memberikan wawasan dan juga informasi yang relevan mengenai perilaku dari konsumen, customer, report, kemudian juga yang tentunya adalah penjualan ya gitu. Jadi dengan menggunakan data driven ini nantinya company akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan juga strategik gitu. Nah contoh. Misalnya Bina Pertiwi itu bisa menggunakan data penjualan untuk mengidentifikasi tren pasar yang sedang berkembang. Jadi apa aja sih yang lagi berkembang di luar sana gitu kan. Dengan mengetahui tren yang sedang berkembang tersebut, tentunya kita di sini dapat menentukan strategik apa atau langkah-langkah apa guna untuk meningkatkan penjualan produk yang dibutuhkan yang akan nanti menarik pasar, tentunya meningkatkan penjualan. Nah itu memang agak berat sih, tapi ini kita yakin teman-teman jadinya akan menambah pengetahuan juga. Nah mungkin pertama, pengen nanya dulu nih sama siapa ya? Gambreng deh, gak usah pada manyun. Kayak ujian nasional ya Bu Haji. Tegang ya. Takut ditanya gitu. Langsung ngumpet. Jangan lihat mata gitu. Nunduk. Please jangan gue. Oke. Ya udah saya tunjuk aja deh gitu. Pengen nanya nih sama Mas Irwanto. Siap. Oke. Mas Irwanto sebagai tentunya ya Mas Irwanto itu memegang peran yang sangat penting dalam data driven yang dibutuhkan oleh PT Bina Pertiwi. Kan Mas Irwanto ada di tim BPT ya yang berhubungan dengan digitalisasi dan sebagainya gitu kan. Nah menurut Mas Irwanto sendiri di dalam era digitalisasi data saat ini seberapa penting data driven bagi perusahaan? Gitu kan, dan juga bagaimana peran data driven tersebut dalam perkembangan bisnis Bina Pertiwi.
Sebenarnya tadi sudah jelaskan sama Kak Eja tuh sebelumnya tuh. Ya benar. Poinnya sih sebenarnya adalah data. Ya Gitu. penting ya data tuh. Iya, data driven itu didefinisikan sebagai bagaimana kita mengolah data untuk kebutuhan bisnis Ya. dalam rangka untuk mencapai transformasi digital. Ya. Nah, itu betul. dia. Makanya data driven company khususnya bagaimana company mengolah data supaya data tersebut dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Ya betul. Nah, akhirnya apa? Basisnya adalah data. Sebelum mengambil keputusan yang baik, alangkah yang harusnya diambil adalah supaya data ini tuh valid dulu gitu. Iya, pasti dong. Ya, Makanya dari data-data yang valid tadi akhirnya kan menimbulkan bisa mengambil keputusan yang memang lebih akurat dan pada kondisi pada saat itu. Ya, Gitu. akhirnya outputnya itu yang akan nanti digunakan untuk sebagai salah satu kita mau ngapain sih nih nextnya kan mungkin gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalkan tadi kan dibilang data-datanya harus akurat gitu kan? Kalau misalkan ternyata data-data yang kita compile gitu yang kita kumpulin ternyata taunya itu akurat atau enggak tuh gimana? Itu dia. Makanya kalau sebelum menuju ke sana itu ada yang namanya proses cleansing data. Nah, itu dia. Di mana data tersebut kita bersihin dulu nih. Nggak bisa data raw kita pakai mentah-mentah untuk pengambilan keputusan. Dibersihnya gimana? Disapuin maksudnya atau gimana? Nah, Gimana Kak? Pakai pembersih. Oh, bukan lagi. Pewangi sekalian. Hampir sebut merek. Gimana nih Mas Irwan? waduh, yang pasti untuk terkait sama proses cleansing data itu bakal ada bahasan khusus tersendiri lah. Oke. Yang pasti Tapi kan itu kan lebih spesifik ya, lebih detail. Tapi apakah memang sebenarnya teman-teman yang enggak melek digitalisasi data, teman-teman yang enggak tahu, yang hanya tahu cara mengolah data secara biasa gitu, apakah juga bisa pada akhirnya mengetahui apakah data ini sebenarnya akurat nggak sih gitu? Mudah nggak diidentifikasi? Karena kan efeknya nanti panjang. Ini kan nantinya akan diolah ya karena untuk menjadi suatu hasil output yang nantinya mau jadi strategi kita gimana nih gitu kan. Nah, berarti kan dari awalnya harus sudah benar dulu nih. Nah, menurut Mas Irwanto itu kira-kira semua lini ya semua teman-teman itu bisa nggak sih melakukan hal tersebut, mengidentifikasi apakah data tersebut akurat atau enggak, valid atau enggak nih? Oke, yang pasti yang pertama adalah kita menentukan, yang pertama kali dilakukan adalah kita menentukan bahwa sumber data mana yang kita pakai. Kita harus janjian semua stakeholder itu sepakat kita pakai satu data ini sebagai sumber Acuan. data yang akurat, acuannya gitu. Nah, ketika sudah sepakat semuanya, akhirnya nanti dari sumber tadi akan mengikuti nih. Kita mau pakai data ini, kita ceknya di data acuan tadi. Gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya yang penting sumbernya sama, sepakat nih ya. Iya, semua menggunakan sumber data yang sama. Oke. Itu dulu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi peran untuk data driven berarti kan sangat penting ya. Kalau misalkan di Bina Pertiwi ini sendiri, kira-kira hal detail atau hal yang lebih lengkap apa yang kira-kira setelah data itu jadi nih, itu nanti digunakan untuk apa biasanya? Mungkin nanti Kang Agus sama Kang Aul juga bisa bantu ngobrol ya, bantu diskusi ya. Kira-kira nih udah jadi datanya gitu kan. Terus mau diapain nih, buat apa gitu sebenarnya? Apakah contoh misalkan penentuan harga kah? Ya kan, menentukan harganya mau bagaimana, kita melihat situasi kompetitor dan segala macamnya bagaimana. Itu kira-kira apa nih, bisa dijabarin sedikit-sedikit nggak? Boleh banget. Gini, yang pasti gini, salah satunya ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Eja juga, mungkin aku coba detailkan lagi, kayak misalkan gini, data-data yang telah diolah tadi, itu pastinya yang pertama bisa membantu perusahaan dalam menentukan sektor investasi dalam sisi pemilihan partnership. Ya. Nah, misalkan seperti itu kan. Kemudian juga kita juga bisa buat produk baru, services. Kemudian juga dari data analytics tadi, sebenarnya kita juga bisa identifikasi peluang investasinya nih yang lebih akurat dan kemitraannya kita dengan tepat sasaran gitu loh. Nah, kemudian bisa juga yang kedua adalah bisa pengambilan keputusan yang memang tepat pada saat itu. Iya. Itu dia. Itu Karena jadi belum tentu nanti benar. saat lain itu sama akan akurat atau akan efektif gitu ya. Nah, makanya kan akurasi data itu sangat berperan penting terhadap bagaimana pengambilan keputusan itu diambil. Iya sih, benar-benar. Semakin cepat kita mendapatkan data yang akurat, maka semakin cepat juga keputusan yang akan kita ambil
dan semakin sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Oke. Nah, ini jadi inline nih sebenarnya nih inline ya. Selain dari data-data yang tadi kita dapetin gitu kan, salah satunya adalah data dari yang kita dapetin dari report bisnis consultant, betul nggak? Karena ujung tombaknya kita jualan kan tentunya teman-teman BC ya kan. Nah teman-teman BC itu berkewajiban penuh untuk memberikan report tentang daily activity-nya teman-teman semua, betul nggak? Nah daily activity. Oke, mungkin dari zaman dulu Kang Aul udah 10 tahun gitu ya kurang lebih jadi BC. Dulu kan pasti belum melek digital gitu ya. Masih manual gitu kan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya Kang Aul itu mengimplementasikan dari dulu nih yang masih manual kemudian sekarang udah digital. Apakah menurut Kang Aul sendiri itu udah mengimplementasikan hal tersebut gitu atau masih bagaimana? Nah, di sini ada kaitannya juga sama Kang Agus, pertanyaannya sama inline. Karena menurut aku di sini tugasnya Kang Agus adalah untuk sebagai customer support ya, memonitor teman-teman BC yang ada di seluruh Indonesia yang ada di areanya untuk apakah teman-teman sudah melakukan atau belum checklist gitu kan. Kalaupun sudah, seperti apa akurasinya dan kualitasnya. Nah, ini bisa nih kita diskusi nih gimana sih sebenarnya implementasi dari si data tadi gitu loh, data report tadi gitu. Oke, Kak Eja atau Mbak Eja? Gue biasanya Mbak Eja ya. Terserah di sini teteh, kakak, asal jangan tante aja. juga boleh. Asal jangan tante aja. Ketawa umurnya. Tante Eja. Oke, Kak Eja. Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman saya, Mbak ya. Walaupun tadi saya bilang kurang lebih 10 tahun. Nah, 10 tahun itu saya nggak cuma dari jadi BC, tapi mulai dari PSS, kemudian jadi sekarang jadi BC, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya petik di sana. Artinya mulai dari data tadi itu yang harus saya input ketika saya ke customer. Inputan dari customer itu apa yang perlu dimasukin ke data saya terlebih dahulu, kemudian saya diskusi dengan mungkin atasan atau teman yang sudah berpengalaman atau sebagaimananya. Nah dulu itu saya masih inputnya secara manual ya. Manual. Pastinya kita menggunakan ya paling nggak Excel lah ya. Excel, kalau nggak Notepad atau apapun itulah. Belum digitalisasi banget lah. Di note handphone. Di note handphone. Ini notebook agenda, yang kecil, buku diary, iya yang masuk ke saku gitu kan. Kita ketok-ketok customer ada inputan apa gitu. Ya biasanya kita dulu seperti itu. Nah paling terkendalanya ya mungkin dari sisi waktu satu yang pertama. Artinya apa? Waktu itu ketika kita ada inputan dari customer, kadang kita bisa langsung nulis di situ di notebook atau enggak di handphone. Tapi kadang kita ngobrol nih, nanti setelah selesai ngobrol, apa ya? Ada yang lupa biasanya gitu kan. Bener. Paling yang saya lakuin contohnya adalah ngerekam. Oh gitu ya. Ngerekam, voice recorder aja. Biar nanti bisa dicatat poin-poin dari mom itulah mom lah ya. Betul. Gitu. Nanti baru dituangin di reportnya itu di Excel. Paling implementasinya salah satunya itu yang pertama waktu, kemudian mungkin di tempat juga ya. Jadi kan kita setelah ke customer pastinya kita ada waktu juga perjalanan dari customer ke kantor. Paling enggak kita mampir dulu di tempat di suatu tempat gitu untuk nge-report dulu selama ada senggang waktu itu sebelum nanti masuk ke kantor, atau kita report ke atasan atau kita diskusi dengan teman-teman. Oke, nah gitu. itu kan yang memang seharusnya dilakukan, ya kan. Nah, kira-kira udah konsisten belum nih menurut Kang Agus juga kalau dilihat secara garis besar ya? Generalnya, kalau bahasa Jawanya mah helikopter view gitu ya, gimana kan sama teman-teman yang ada di HO maupun di cabang itu kira-kira teman-teman itu kan ibaratnya udah wajib ya. Kalau kita gampangannya kan itu sebagai salah satu sales tools, kita punya daily call report, daily activity report gitu kan. Menurut Kang Agus sendiri itu apakah BC-BC yang ada di areanya Kang Agus maupun yang Kang Agus tahu itu sudah konsisten melakukan hal tersebut?
sudah mengimplementasikan secara efektif tentang hal tersebut? Oke. Sebenarnya change management ya salah satu perubahan dari data-data manual menjadi data digital itu adalah salah satu change management. Dan di sini itu yang menjadi hal yang krusial itu adalah mindset perubahan. Bagaimana kita dari mulai diri pribadi mau merubah pola kerja, mau beradaptasi. Betul, gitu ya? Mau beradaptasi, mau merubah pola kerja kita yang awalnya nyatat-nyatat di buku kayak buku diary gitu ya. Sekarang tiba-tiba sudah ada era digital. Era digital pun masih, kalau misalkan kita pakai Excel itu juga sudah mulai masuk era digital. Tapi nah di sini digital yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mensentralisasi data dari awalnya BC 1, BC 2, BC 3 tidak digabungkan sehingga tidak bisa diambil keputusan atau apa sih output datanya gitu loh. Yang bisa diambil kesimpulan. Nah, sekarang itu dengan adanya digitalisasi kita merangkum semua data-data dari BC 1, BC 2, BC 3 sampai BC nasional itu dikumpulkan dalam satu dashboard nasional tuh. Apa nih yang bisa kita ambil dari sana, kita olah datanya, kemudian kita simpulkan nih apa yang harus direkomendasikan untuk kebijakan bisnis. Saat ini yang saya lihat nih dari area 2 itu sebenarnya sudah mulai konsisten tapi belum maksimal dilakukan oleh semua BC. Jadi ada beberapa BC yang memang rajin Kak. Rajin sudah input, sudah sistematik ya dia gitu. Namun sebagian besar juga tidak menjadi hal yang penting gitu bagi mereka. Artinya kan pola pikirnya, kesadarannya masih kurang gitu di situ. Sehingga apa yang harus dilakukan sebenarnya? Menurut saya pribadi nih, hal yang harus dilakukan adalah memang awalnya memang harus sedikit dipaksa gitu kan. Iya, betul. Untuk menjadi habit kebiasaan, salah satunya adalah sedikit pemaksaan dalam tanda kurung. Apa nih? Misalkan nih, kita ingetin terus nih Kak, misalkan kamu gimana nih call reportnya gitu kan. Call report itu jangan cuma direkam doang kata Mas Kang Awel ya, atau cuma dicatat di buku doang, tapi harus ada reportnya apa, dipindahin gitu kan ke platform yang seharusnya, ke platform yang seharusnya seperti itu kita terus kalau reminder. orang Sunda tuh ngomong platform ya. Karena orang Saya Sunda itu dari nggak tadi bisa ya. nggak bisa huruf F itu fitnah. Saya tuh benar-benar hati-hati loh tadi, takut V sama P itu takut. Sampai kepikiran itu dari tadi Kak. Jadi tadi tuh agak ngalong tuh. Betul. Back to basic lu. Aduh, saya lupa tuh apa tadi. Saya bahas lagi gitu. Aduh. Jadi kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Sudah mulai konsisten dan itu memang harus terus kita ingatkan sampai reminder terus. Dan mungkin kedepannya jika memang sudah smooth akan terus konsisten nih Kak. Karena memang penting banget ini data driven itu. Sebenarnya menurut Kang Aul sendiri, kenapa sih gini? Kalau ada dari taruh contoh gini, ada 10 BC. Kalau 5 aja bisa, ini contoh ya, 5 konsisten, 5 nggak rajin. Kita nggak bilang nggak konsisten tapi nggak rajin gitu kan. Kenapa yang 5 bisa, yang 5 enggak kan gitu? Berarti kan harus ada yang menginfluence. Betul. Bener nggak? Harus ada yang pertama gini, mungkin sebagai sesama teman ada nggak pernah nggak ngingetin temennya belum ngisi loh gimana gitu, pernah nggak? Atau Kang Aul sendiri secara pribadi merasakan aduh males banget pengen ngisi mager besok misalnya gitu, ditunda-tunda gitu kan. Pada akhirnya ketika ditarik reportnya ternyata masih merah kan rapotnya banyak gitu. Banyak yang kosong gitu kan. Gimana, boleh nggak diceritain? Baik, jadi gini kayak kalau misalnya masih banyak ya BC yang ngisi, masih banyak yang enggak, sebenarnya itu dari pribadi masing-masing ya. Pernah nggak ngingetin temennya? Kalau ngingetin ya pasti pernah lah ya, karena selain kita ingetin pun kita kan ada media juga ya, kayak di grup gitu kan. Woi ini belum ngisi nih, plan lu kemana aja gitu. Terus dia teman-teman tuh pasti nanya lah, pinggir gimana sih ini caranya gitu kan. Iya maksudnya kan siapa tahu ternyata dia nggak ngisi itu bukan karena dia mager, tapi Iya, karena dia memang nggak ngerti. Terus gitu. jadi karena udah nggak tahu nggak ngerti dia jadi males kan efeknya jadi kayak gitu. Betul. Ya kita juga saling mengingatkan lah antar sesama teman-teman di BC juga, itu memang suatu hal yang harus dibiasakan lah kayak. Jadi kalau itu sudah terbiasa tuh enak untuk reporting, untuk atau data mungkin, itu enak atau mungkin banget. Gini ya, kalau misalkan sekarang kan masih proses adaptasi nih ya gitu kan. Kita juga masih banyak memaklumi gitu kan. Tapi nanti ketika memang sudah
sudah waktunya memang ini dipukul secara rata memiliki kompetensi yang sama dalam hal reporting gitu kan. Tentunya mungkin harusnya kita bisa mencari solusi, yaitu mungkin kita bikin kebijakan gitu kan, bikin kebijakan atau juga prosedur yang mana BC-BC itu memang harus melakukan hal ini. Kalau tidak melakukan apa? Mungkin ada konsekuensinya gitu kan pada akhirnya ya. Kalau ketika waktu yang ditentukan ini semua harus sudah sama rata, tapi ternyata masih ada aja yang bandel-bandel, mungkin harus ada konsekuensinya. Pada akhirnya harus seperti itu. Mungkin ini salah satunya. Kemudian juga melakukan evaluasi secara rutin, yang mana nantinya akan malu sendiri nggak sih, misalkan pas di report gitu kan, udah dievaluasi lagi di review, namanya muncul 5 peringkat 5 paling bawah gitu kan. Pastinya nanti ngerembetnya yang akan dipertanyakan atasannya, emang atasannya nggak pernah ngingetin, minimal temennya nggak pernah ngingetin ya, temen lo nggak pernah ngingetin, padahal satu area misalnya satu ini gitu kan, satu cabang nggak ngingetin gitu kan. Mungkin pada akhirnya akan ngena secara psikologis kalau misalkan di review secara berkala. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa juga Kang Aul tapi ini Kang Aul ya sebenarnya terkenal itu di antara teman-teman BCHO itu Duta Report Indonesia lah. Paling rajin. Kalau ada yang nggak ngerti tanyanya sama Kang Aul, luar biasa. Duta Report. Daripada Duta Sheila Seven kan salah orang. Gitu. Jadi saya yakin sih, maksudnya dengan adanya teman-teman seperti Kang Aul, dan juga saya yakin banyak di cabang-cabang juga yang memang seperti Kang Aul yang memang aware dan juga sadar akan pentingnya reporting dalam penjualan BC-BC. Kan sebenarnya untung kan kita juga ya. Semakin banyak BC itu tahu informasi tentang customer, kompetitor, market, global market, tentunya kan kita jadi tahu mau ngapain nih. Gitu kan nggak mungkin kan kalau kita mau perang di laut tapi makainya sayap gitu ya kan nggak bisa gitu. Kudunya pakai apa kalau berenang di laut? Sepatu katak dong. Halo. Pakai ban nggak nyemplung dong Bapak. Kan nggak bisa renang. Iya benar. Oke, terus pernah nggak sih Kang Aul tuh atau Kang Agus ya dicurhatin nih sama teman-teman yang lain kayak, aduh Kang males deh apa gitu, atau ada kan pasti kan Kang Agus nih mereview gitu. Kira-kira di area Kang Agus tuh bisi-bisi mana aja yang sebenarnya belum konsisten untuk ngisi report gitu. Terus pernah nggak ditanya, Kang Agus tanya kenapa emang, terus dicurhatin gitu, emang kendalanya apa gitu, kira-kira tuh cerita-ceritanya apa aja? Sejauh ini sih lebih ke kadang ya mungkin BC itu secara fitrahnya untuk hal-hal yang sifatnya administratif itu tidak menjadi faktor utama atau menjadi prioritas, betul ya. Kadang menjadi second prioritas, yang lain dia ngejar sales, tapi reportnya kadang-kadang itu yang lemah. Nah itu memang sebenarnya yang harus menjadi PR kita bersama gitu, bahwa memang saat ini tuh kita itu harus melek data, segala informasi yang berkaitan dengan customer, apa yang disampaikan kayak Eja tadi itu memang relate saat ini, harus kita dapat grab semua informasi itu gitu. Curhatannya ya perubahan mindset dan perubahan cara kerja dari manual tadi ke misalkan ke gadget ataupun ke era digitalisasi itu mereka masih agak kaku ada gitu ya. Ada nggak misalnya yang di site gitu, yang aduh nggak ada sinyal. Nah itu juga menjadi betul itu juga menjadi salah satu kelemahan ya sebenarnya, kelemahan dari digitalisasi itu. Contohnya dari site Muara Teweh. Di TW itu susah sekali, mereka harus ke Banjar baru bisa report gitu. Masih mending coba bikin dibekelin tower. Masih mending kalau mereka inget gitu kan apa yang mereka ini dapat gitu loh. Itu berapa jam kan? Betul. Atau nih dibekelin router, tower, sinyal. Jadi yang di site itu dibekelin gitu. Yang kuat sinyal kali ya. Tapi nambahin nih, kayak Kang Agus. Jadi selain di site tadi ya, kayak contohnya di Muara Teweh, bahkan di area kita pun di Jabodetabek juga kadang ada beberapa spot yang nggak ada sinyal. Contohnya saya ada di beberapa customer, saya harus naik ke lantai 18 gitu kan. Nah di 18 itu susah banget sinyal. Akhirnya untuk reporting itu, untuk membiasakan report langsung itu akhirnya terkendala waktunya. Kita harus turun dulu ke bawah. Aduh yang tadi kalau masih ingat gitu kan langsung kita catat. Tapi kalau
aduh kurangnya apa ya tadi ya gitu. Nah itu jadi kendala juga sih sinyal. Mungkin pada akhirnya harus apa ya kayak ya udahlah dicatat dulu lah di manual gitu betul, kan nanti baru dipindahin. Betul. Cuman kan gini kalau kita mikir ini kan di sini ya di Jabodetabek gitu. Yang mana kita pulang ke rumah bisa buka laptop, bisa buka handphone. Tapi kalau teman-teman yang di site dia pulangnya kan tetap tinggalnya tetap di site kan. Iya. Misalnya di Muara Tewe tinggalnya tetap di Muara Tewe gitu kan, nggak mungkin kayak gimana. Nah mungkin nanti akan ada apa ya improvisasi, evaluasi terkait kendala ini maksud aku gitu loh dari Mas Irwan dari tim Mas Irwanto ya. Pastinya. Mungkin aku juga mau tambahin juga ya terkait bagaimana sih cara meningkatkan khususnya kayak teman-teman Kang Aul kan gitu meningkatkan optimalisasi input datanya gitu kan gitu. Sebenarnya adalah dari tim kita sendiri itu bagaimana mempersiapkan standar prosedur seperti apa sih cara inputnya. Itu dia yang pertama. Karena supaya semuanya itu standar inputnya, cara inputnya sama, outputnya yang diharapkan juga sama, dan harapannya juga harusnya nggak bergantung sama Kang Aul yang jadi duta report gitu. Kita siapkan satu media ya di mana baca semua di situ. Nah kalau tanya Kang Aul lagi di mana? Kalau bisa jawab ya oke. Tapi kalau lagi nggak bisa kan, nah bacalah di situ ya kan. Nah yang kedua adalah kenapa sih teman-teman ada kayak kurang gitu untuk kemampuan ngisinya atau seperti apa gitu. Yang kedua adalah bisa jadi mereka tuh belum mendapatkan value atas apa yang dia input sebenarnya. Betul. Makanya karena bisa jadi orang tuh nggak mau input karena saya nggak tahu. Atau nggak gini udah ngerasa ribet duluan karena dia nggak ngerti caranya. Belum terbiasa karena nggak ngerti. Biasanya kan keburu males ya. Misalnya aduh banyak banget yang mesti diisi gitu kan. Banyak banget nih kolom yang mesti diisi ternyata bikin mager misalnya gitu. Jadi memang pada akhirnya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Nah tugas kita di sini kan sebenarnya adalah memfasilitasi mereka, mengkomunikasikan sebenarnya mereka kalau butuh apa-apa tuh kita standby loh gitu kan, membantu. Bener, kita apalagi yang di tim support adalah siap mensupport apa aja yang ada di operasional terutama. Seandainya kalau value itu terdeliver, misalkan Kang Aul telah tahu nih value-nya ketika kita menginput data yang paling optimal ataupun paling update pada saat itu, akhirnya apa? Ketika nanti kunjungan ke customer lagi, dia akan tinggal lihat aja, ya kan? Iya, benar. Nah, sehingga nanti catatan lagi. Iya kan? Bener. Value-nya ketika sudah dapat, orang nggak perlu kita suruh, udah langsung isi pasti. Karena kan di report itu kan mungkin ya ada tahap-tahap yang ketika datang pertama apa sih ngapain, datang kedua ngapain. Nah, kalau misalkan kita ngelihat udah input kan kita jadi ingat terakhir datang tuh ngapain ya, ternyata gini. Apa yang harus kita lakukan follow up itu apa? Mungkin banyak yang memiliki mindset kayak gitu. Kan. Pada akhirnya ya tugas kita juga yang untuk reminder teman-teman bahwa ini adalah fungsinya bukan ngerepotin kalian tapi justru untuk memudahkan dan membantu pekerjaan kalian. Ya, sebagai tambahan nih di kita juga tadi yang disampaikan Kak Eja bahwa di HO ini kita harus mensupport ya kan. Di SPO sendiri kita sampai membentuk tim loh. Yang namanya warrior team. Kita itu mensupport setiap manajer dan CS-nya menghandle beberapa area sampai diturunkan semua manajer gitu. Artinya jadi semua CS berarti pemilihan areanya ngacak betul dikocok sistemnya seperti itu. Artinya bahwa memang di kita di SBO pun sangat serius ya. Untuk antusias ya bagaimana teman-teman ini bisa cepat beradaptasi, bisa cepat bertransformasi dari era manual menjadi era digital seperti itu. Iya benar karena pada akhirnya adalah kita melakukan review tersebut. Jadi kan kita mikirnya kalau satu bisa kenapa yang lain nggak bisa? Iya betul. Kan gitu kan nggak semua juga kolot-kolot kan semua pada muda-muda kan gitu. Jadi harusnya mudah untuk adaptasi kalau memang mereka merasakan benefit untuk pribadi masing-masing. Gitu. Nah dari tadi kan nih kita udah bahas data driven, report, ya kan, sales tools dan segala macamnya. Mas Irwanto, sebenarnya Bina Pertiwi ini punya nggak sih yang disebutkan yang tadi itu apa gitu? Nah bentuk nyata dari terjemahan data driven tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan CRM. Nah itu dia. Apa itu CRM? Ya apa tuh CRM? Nah CRM itu. Nah yang nyebutnya CRM apa CRM nih? Kalau gue pasti CRM. Oh CRM. Gue juga CRM. Ikut aja mah. Saya mah ikut.
Nah, CRM itu adalah Customer Relationship Management. Nah, bagaimana strategi bisnis kita untuk melakukan pengolahan data customer supaya kita tuh selalu terhubung dengan customer terutama. Nah, ujungnya itu adalah kita mengolah data. Nah, makanya kan CRM itu adalah bentuk realisasi data dari data driven-nya. Nah, makanya di Bina Pertiwi kita juga sudah dong pastinya. Gitu. Nah, si CRM ini ya. Benar. Kita dalam hal ini di divisi BPT Business Process Transformation kerjasama juga tim SBO, Sales Brand Operation dan IT juga terutama untuk membuat yang namanya CRM. Bagaimana mengelola data report tadi tuh dari Kang Aul. Jadi ya kan? Kang Aul dan teman-teman BC yang lain seluruh Indonesia melakukan reporting itu di CRM itu. Benar, semuanya terpusat jadi satu. Ya kan makanya kan tadi ujungnya adalah semuanya segalanya data terpusat. Iya, betul. Jadi lengkap ya sebenarnya di situ ya. Excel lagi. Wah, harusnya jangan. Itu malah silo lagi kan makanya. Ya kan ujungnya kan nanti kita akan melihat data yang sama, ya kan dengan platform yang sama. Akhirnya kita juga nanti bisa mengambil kesimpulan pada saat itu. Apalagi ketika Kang Aul menginput datanya paling update. Nah akhirnya apa? Kesimpulan yang diambil oleh tim SBO, Kang Agus terutama ya kan, dari tim WHO akan lebih akurat lagi pada saat itu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya CRM ini enggak cuma, CRM ini memang diinput oleh BC, ya kan? Tapi pada akhirnya akan semua lini itu terlibat dalam situ, benar nggak? Pastinya. Ya kan, dari atasannya, tim yang lain, tim divisi lain, finance yang terkait lah ya, pasti terlibat di situ. Jadi memang semuanya menggunakan sumber data yang sama yang diinput oleh BC tadi. Sehingga outputnya nanti kita pengen cari data apa sih, ya udah kita tinggal ambil aja dari situ gitu ya. Betul. Nah, mungkin yang tadi udah kita obrolin itu kan berarti kan kendala-kendala untuk kegunaan dari CRM ini. Nah, menurut Mas Irwanto sendiri sebagai tim developer secara teknis ya, karena kan ini digitalisasi, itu progresnya sudah cukupkah? Atau masih banyak perlu improvisasi dan evaluasi segala macam atau gimana nih? Kan teman-teman BC juga belum 100% aware terkait optimal penggunaannya nih. Kira-kira gimana? Sebenarnya gini, dalam suatu project khususnya kita konteksnya adalah CRM, adalah yang paling berat adalah pada saat proses implementasinya. Betul. Ketika kita mau bangun project CRM, kita tentukan bisnis prosesnya seperti apa, mulai dari planningnya, sampai executionnya, sampai nanti integrasi datanya, sampai mau kemana pun, itu jadi. Nah, tapi ketika yang paling berat adalah ketika program sudah jadi, bagaimana implementasinya? Ya, ini yang merasakan merasakan nih adalah user semua kan sebenarnya ini user ya, kita bisa bilang user. Ini user, ini juga user, cuman kan masing-masing memiliki porsi. Pastinya dari sisi Kang Aul, kemudian Kang Agus juga merasakan bagaimana proses implementasinya ini gitu ya. Jadi kayak masih berproses tentunya ya. Tapi kan kita punya ibaratnya ada kayak customer service-nya ibaratnya gitu, teman-teman Mas Ir juga pasti standby kan. Pasti. Misalkan kita ada kesulitan secara teknis misalnya gitu kan, ada yang dihubungin atau enggak approval ataupun apapun, bisa kontak Kang Agus, ataupun nggak ngerti cara isinya, bisa nanya temennya yang udah hatam ibaratnya gitu tentang CRM ini. Jadi sebenarnya PR kita sekarang adalah bagaimana mengoptimalkan awareness teman-teman BC semua, dan juga nggak cuma teman-teman BC sih, tapi semua manajer, kemudian teman-teman dari divisi lain juga tentang kegunaan dan fungsi CRM ini. Gitu harapannya kan nanti ke depannya bahwa merata semua penggunaan CRM ini sudah bisa smooth digunakan di seluruh Indonesia gitu ya. Betul? Betul. Setuju. Biar nanti bisa develop program-program yang lain gitu kan. Pastinya. Nanti bakal ada pengembangan lagi Iya, pastinya. benar gitu. Jadi kalau misalkan kayak Kang Agus sendiri ngerasa nggak bahwa CRM ini membantu? Gitu? CRM ini menurut kami di operation ya merupakan salah satu platform yang coba ulang? Platform, benar nggak? Platform atau gimana? Iya udah dibilang jangan dibahas, tapi itu kayak gatel gitu ya, platform gitu. Ya pengen keluar tuh kata-kata gitu kan biar lucu gitu kan. Kerasa banget Kang. Kita bisa ambil berbagai macam data di situ.
di saya juga bisa dianalisis ya, mana yang naik, mana yang turun dari segi bisnis, misalkan informasi-informasi penting apa yang bisa kita grab langsung, tidak lama gitu ya, karena kan ini tersentralisasi ya, data dari Sabang sama Merauke teman-teman bisa input, outputnya langsung bisa kita dapat real time. Sebenarnya kan gini kan, gitu jadi kan? pada akhirnya kan teman-teman BC ya mungkin dari segi operation ya, teman-teman BC pada akhirnya harus menginput apapun, siapapun, informasi apapun ataupun siapapun yang mereka temuin pada hari-harinya mereka. Betul. Kemudian kan sebenarnya itu yang nanti menentukan di mau jualan apa sih Iya, bulan setuju. itu. Setuju Ya banget. nggak sih? Betul Kalau ujuk-ujuk misalkan nggak input di CRM, tahu-tahu muncul jualan misalkan PT A atau Tuan A, B, C, PT A, B, C gitu. Dari mana nih prosesnya? Kok nggak diinput di CRM segala macam, itu kan nanti ada evaluasi kan Ada, gitu. iya. Jadi memang butuh benar-benar perjalanan dari awal sampai dengan akhir Ya. yang akan nanti dilihat hasilnya gitu kan. Itu kan kita butuh juga pas akhir-akhir closing gitu kan. Betul. Pasti kan butuh kan gitu. Sebagai bahan evaluasi juga. Betul. Nah, mungkin PR-nya sekarang adalah ya balik lagi tadi belum merata. Mungkin dari sisi teknis maupun non teknis. Yang non teknis tadi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya, itu masing-masing, betul. adalah PR kita sekarang adalah gimana caranya untuk menyadarkan bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, Ya, untuk kegunaan. hal yang penting. Iya, hal yang penting dan kegunaannya bisa dirasakan semuanya gitu. Oke. Iya, Oke, kalau dari Kang Aul sendiri sebagai user pertama yang nanti itu kan panjang prosesnya Betul, ya. betul. Yang hulunya nih yang akan mengisi reporting di CRM itu kan Kang Aul nih. Kira-kira Kang Aul ada apa ya? Ada unek-unek nggak tentang benefit ataupun sebel nih ternyata ribet banget atau text time isinya atau apa, sebenarnya apa yang dirasain? Ya, jadi gini Mbak Eja. Ya itu ya, balik lagi dari awal manual Iya, ke iya, digitalisasi ya. Itu effortnya ya cukup lumayan lah. Sampai saya teleponan sama Mas Irwan, sampai Mas ayo Zoom, ayo MS Team, Zoom gak bisa MS Gak Team. salah, duta report tuh gak salah. Itu sore-sore, saya masih ingat ya Mas Irwan. Iya, bener. Saya ada di satu unit dan itu udah prosesnya peralihan ke CRM. Itu kan nggak bisa dulu pakai SOCL, SAP bikin udah. Ini kan nggak bisa SO dari quotation ke SO di situ semuanya kan. Akhirnya, aduh gimana ya caranya? Oh Mas Irwan, telepon Mas Irwan. Mas ada waktu Mas? Ya Mas nanti sore. Oke, ayo kita Zoom. Zoom mati waktu itu ya. Makanya. Mati Zoom. Yang gratis. Yang gratis. MST Mas, MST. Sore akhirnya. Untung masih di kantor tuh kan. Iya untungnya. Makanya, kan? Saya lagi di luar waktu itu. Nah, tapi gini sebenarnya adalah ya balik lagi tadi ke kebijakan dan juga prosedur yang pada akhirnya membuat bisi-bisi ini butuh sama CRM. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau misalkan kita membuat kebijakan yang pada akhirnya mau nggak mau bisi-bisi ya kan namanya tak kenal maka tak sayang. Iya. Bener nggak? Jadi karena belum tahu aja sih CRM tuh gimana. Itu Jadi dia, nggak Kak mau. Eja. Nah kalau misalkan kayak Kang Aul nih, mudah-mudahan sih teman-teman juga merasakan kebutuhan yang sama ya. Aduh kayak gue nggak bisa jualan nih kalau misalkan gue nggak input di CRM. Nanti jualan gue ibaratnya nggak diakuin nih. Setuju Mbak Kalau Eja. nggak ngisi di CRM misalnya gitu kan. Karena kan yang pengalaman saya pertama kali ya, aduh ini gimana sih caranya gimana? Salah tuh banyak waktu itu, salah tuh banyak. Karena kan sekarang mau masukin input SO, nggak langsung di SAP tapi lewat CRM. Nomor quotation, nomor SO itu ada di CRM semua. Masukin dulu customernya belum ada, ternyata harus input dulu master datanya di CRM. Tapi itu lebih mudah menurut saya. Lebih mudah. Lebih Karena dulu mudahnya. kalau setahu aku ya bisi-bisi itu bikin quotation itu enggak terrecord. Iya, Bener betul, nggak? Iya, betul. Jadi bener-bener sporadis aja, nggak Ya. terrecord gitu mau kirim kemana. Kirim aja. Atasannya pun belum tentu tahu ngirim ke Ya. quotation kemana aja. Tapi sekarang kan harus di-report, dimasukin di input ke CRM itu. Jadi sebenarnya itu ya pastinya berguna juga buat diri Kang Aul sendiri dan teman-teman BC juga kan. Sangat gitu. berguna. Jadi awalnya customer belum ada waktu itu di SAP tuh belum ada. Oh di master datanya. Master datanya belum ada. Kalau dulu kan kita bikin master data di APPS Bina Pertiwi itu kan. Nah sekarang cukup di CRM. Kita masukin master data, input semuanya, NPWP dan lain-lain. lebih mudah. Lebih ya mudah. kan? Approvalnya tinggal. Administrasinya lebih mudah kan. Iya. nggak Administrasi tinggal.
siapa nih ngapprove, kita kontak mana Pak tolong di approve lead nomor sekian. Oke, udah selesai 1 hari jadi, di convert ke akun, dari akun itu bisa langsung bikin quotation udah jadi, kita dapat PO, kita langsung convert lagi ke SO. Itu prosesnya cukup lebih cepat dan tidak perlu kita keliling minta e-sign atau minta tanda tangan untuk SO checklist. Itu sudah semua proses itu terjadi. SO checklist sudah di-approve semua, kita tinggal email ke tim support kita ya. Tim terkait kita, Pak tolong dibantu persiapkan ini unitnya. Mereka udah bekerja. Sebenarnya kayaknya apa yang disampaikan Kang Aul itu kegundahan tadi itu merupakan kegundahan hampir semua BC di Indonesia. Betul. Dan yang harus kita lakukan menurut saya nih adalah monitoring dan pendampingan. Karena ini masa-masa transisi, artinya masa-masa yang cukup sulit ya. Dari awalnya manual ke digitalisasi. Betul. Nah, itu memang hal wajar sih dalam setiap transformasi apapun ya. Jadi memang kita memerlukan bantuan teman-teman semuanya, tidak hanya di HO ya kan, di leader-leader di cabang juga ya, untuk terus memonitoring dan memfasilitasi kesulitan-kesulitan apa nih agar teman-teman itu cepat beradaptasinya. Iya, betul. Oke. Tapi yang Kang Agus bilang tadi itu di SBO adanya Warrior itu menurut saya membantu banget. Membantu banget. Nge-booster banget ya. Niat banget sampai bikin warrior gitu kan. Diingetin terus. Ayo bikin. Sebenarnya gak diingetin sih, lebih kayak diomelin. Kalau modelannya kayak Kang Agus. Sekali lagi diomel-omelin ya. Itu bagian dari itu transisi ya. Harapannya bisa cepet itu. Aku appreciate sih sebenarnya kayak orang-orang Kang Aul nih ya, di mana beliau tuh memang coba dulu, ya kan. Ketika kita coba dan tahu, rasakan experience-nya, dan akhirnya kan mendapatkan value-nya, ya kan, tahu value-nya apa gitu. Nah, makanya gini, jangan sampai ada beberapa orang juga ngerasa, oh ini kok nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Itu singkirkan dulu gitu. Karena yang namanya sistem itu gak ada yang sempurna. Betul. Kalau yang nunggu Yang sempurna siapa? Nah, bukan. Siapa? Cuman Tuhan yang Maha Esa sama Andre the Back. Oh iya. Ini yang paling benar. Saya mikir lo nyari tapi gak ketemu. Udah. Skip aja next gitu. Makanya kalau nunggu sistemnya sempurna itu nggak akan jalan sampai sekarang gitu. Singkirkan dulu segala macam minor-minor, tatat dulu. Nah, makanya kita kan boleh skeptis dulu. Bener, setuju. Gimana tahu ini susah apa enggak kalau nggak nyoba. Coba kan dulu. Gitu. Makanya kita terus diskusi terhadap bener. tim SBO, ya kan, tim BC-nya juga. Apa sih yang harus kita tingkatkan lagi? Nah, dari diskusi tadi kan kita jadinya improve. Benar. Nah, jadi kan tahu buat company juga. and don'ts-nya ke depannya seperti apa, kan terbuka kan sebenarnya. Kita kasih masukan ke teman-teman yang ngedevelop ini gitu, ke atasan masing-masing ataupun ke timnya Mas Irwanto gitu kan. Sebenarnya feel free aja untuk kita sharing gitu kan, kendalanya di mana. Pengalaman saya kontak Mas Irwanto, terus timnya di Mas Irwanto juga cepet kok responnya. Misal saya ada kendala, Mas ini kok nggak bisa nih, nomor quotation nggak keluar. Oh itu Mas salah langkah misalnya. Pas respon ya, kayak sisis online shop. Pas respon. Harus ya, dong, harus dong. Dia kasih tahu, Mas ini ada yang salah langkahnya, harusnya ini dulu. Oh gitu. iya. Itu baiklah buat kita BC ya di lapangan ya. Tuh jadi reminder untuk teman-teman BC mungkin nanti yang nonton ini gitu kan, pokoknya feel free aja untuk nanya kendala apapun, baik non teknis maupun non teknis, ke semuanya. Boleh ke temennya, boleh ke Mas Irwanto dan tim, boleh ke customer supportnya masing-masing, ke atasan masing-masing, semuanya boleh ditanya dan kita semua di sini siap support dan membantu gitu. Pokoknya kita harus mensukseskan CRM ini. Pastinya. Karena dari kita untuk kita, bener nggak? Betul. Setuju. Iya gitu. Capek nggak? Lumayan ya. Kering banget ya. Oke, mungkin cukup sekian kali ya kita ngobrol-ngobrolnya kali ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas-bahas lagi. Kalau misalkan memang ada development di CRM ini, mungkin kita nanti boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Irwan. Wajib itu. Wajib. Boleh. Kang Agus, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Eja udah Mas mengundang. Irwanto, terima kasih banyak. Kang Aul, terima kasih. Kak Eja. Sukses, sehat selalu. Amin. Semoga CRM ini dirasakan manfaatnya untuk kita semua. Amin. Amin. Jangan lupa
manual to digital. Betul. Iya. Cocok banget, cocok. Data driven is a must. Mas atau emus? Susah di sini ya, aduh. Mau digital dikit susah nih. Platform. Oke, Baik. mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya, Terima kasih, ilmunya Kak Eja. dan Kak Eja. segala sesuatunya. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, great people, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol santainya. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas, kita obrolin bisa berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next Great Podcast. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Thank you. Touching your mind.